Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan, ini seperti kelanjutan dari pembahasan 2 minggu lalu ya kira-kira. Kebijakan mobilitas pasca pandemi. Yang presentasi siapa nih, Bu? Oke, monggo deh Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, para Dirut BUMD, Pak Asbang, para Kepala Dinas. Izin Bapak melaporkan, jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan Dinas Perhubungan untuk memaparkan atau menggambarkan terkait kondisi pergerakan Pak, baik itu bicara masalah publik transportasi maupun mobil dan kinerja lalu lintas di masa-masa PSBB, kemudian transisi dan kondisi sekarang, sehingga kemudian ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan pada kita semua terkait hasil mapping dari teman-teman di SUB ini. Kami persilakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Wagub, yang saya hormati Bu Asisten dan Pak Asbang, rekan-rekan kepala SKPD, para Direktur Utama BUMD dan Direktur ITDP. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil pemantauan Dinas Perhubungan terkait dengan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan atau transportasi pada masa pandemi COVID-19. Next. Dalam pantauan kami memang kami membandingkan kinerja lalu lintas, khususnya ada beberapa bagian Pak Gubernur. Pertama adalah volume lalu lintas kami bandingkan pada masa pandemi COVID-19 ini mulai dari kondisi normal. Kondisi normal terlihat bahwa memang volume lalu lintas itu rata-rata mencapai lebih kurang 7.000 kendaraan per jam di beberapa ruas jalan, dan kemudian peaknya memang ini rata-rata terjadi di jam 7 kecuali pada hari tertentu seperti Senin ini bergeser ke jam 8. Nah begitu juga untuk pada masa himbauan work from home ini terjadi sedikit penurunan untuk volume lalu lintas. Dia berada di bawah dari angka rata-rata di kondisi normal, namun demikian untuk jam puncaknya tetap pada jam 7 pagi. Ini bahkan hari Senin pun ini setelah kami lihat fluktuasinya tetap dia berada di jam 7. Selanjutnya pada masa pembatasan ekstrim, ini volume lalu lintas memang terjadi penurunan yang signifikan, lebih kurang 2.000 dari semula 7.000 menjadi hampir mencapai angka 5.000. Ini pun terjadi pada kondisi pada hari Senin. Dan untuk jam puncak sedikit terdistribusi ke jam 8. Jadi jam 7 ke jam 8 ada 2 jam untuk selama pembatasan ekstrim. Nah, kemudian selama PSBB untuk distribusi volume lalu lintas pada rata-rata harian ini cenderung rata. Karena memang pada PSBB kita melakukan pengurangan aktivitas warga secara masif dan hanya ada 11 sektor yang beraktivitas. Kemudian volume lalu lintas memang masih sama dengan pembatasan ekstrim tetapi dia lebih merata ke setiap waktu. Berikutnya pada masa PSBB transisi, ini kami dari hasil analisis kami terlihat bahwa untuk volume lalu lintas itu sudah masuk pada kondisi mendekati kondisi normal di angka 6.000 lebih. Dan kemudian untuk jam puncaknya terjadi pergeseran memang jam 7 ke jam 8 bahkan sampai dengan jam 9. Jika melihat ini memang terjadi pergeseran waktu puncak, artinya bahwa pelaksanaan himbauan gubernur untuk tetap melaksanakan work from home dan kemudian ada pembagian shift kerja ini sebagian besar berjalan. Untuk waktu beban yang kami ambil normal tanggal 17 sampai dengan 21 Februari, kemudian himbauan work from home mulai tanggal 16 sampai 20 Maret dan kemudian pembatasan ekstrim 30 Maret sampai dengan 3 April.
Demikian juga untuk PSBB, kami mengambil waktu 25 sampai dengan 29 Mei dan pada masa PSBB transisi ini pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juni. Next. Nah, ini ada perbandingan volume lalu lintas pada masa normal sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat PSBB transisi. Jika kita melihat di tabel sebelah kanan, terlihat bahwa memang pada saat jam puncak biasanya jam 7, ini untuk volume lalu lintas masih berada di bawah rata-rata normal, yaitu masih di bawah 6% dibandingkan dengan kondisi normal. Tetapi kemudian setelah jam sibuk pagi atau off-peak pagi, ini mulai jam 9 ke jam 4 sore, memang volume lalu lintas terjadi peningkatan. Ini bisa jadi karena memang terjadi perubahan shift pekerja di Jakarta. Tetapi kemudian pada sore hari jam 15 sampai dengan jam 17 ini kembali turun volumenya dibandingkan dengan volume normal, tapi meningkat kembali pada jam 18 sampai dengan jam 20. Ini terlihat bahwa ada pergerakan orang pada jam-jam off-peak yang di luar kondisi normal. Kemudian untuk pergerakan modal share memang terjadi perubahan dari kondisi normal. Untuk mobil adalah 27,5%, sementara proporsi roda 2 adalah 71,5%. Maka pada masa transisi ini ada perubahan dari mobil ke roda 2. Ada peningkatan menjadi 72,8%, ada penambahan sekitar 1,3% untuk pergerakan orang menggunakan sepeda motor. Next. Nah, ini adalah perbandingan kondisi lalu lintas pada masa normal, dan memang di masa PSBB transisi terlihat grafiknya sudah mendekati di angka normal, walaupun untuk puncaknya ini terjadi pergeseran. Jadi yang sebelumnya di normal angkanya adalah mulai jam 6 mulai tinggi, kemudian sampai dengan jam 8 pagi, maka pada PSBB transisi ini angka mulai masuk di angka 6.30 memang terjadi peningkatan, kemudian sampai dengan di pukul 9.30. Ini pergeseran untuk volume lalu lintas. Artinya terjadi perubahan jam puncak pada pergerakan warga ditinjau dari perbandingan volume lalu lintas. Next. Pak, ini pembatasan ekstrim dan PSBB ini apa nih bedanya? Pembatasan ekstrim ini yang kita mulai melakukan pengurangan layanan Transjakarta, pengurangan layanan MRT dan LRT, Pak. Mulai tanggal 23 Maret. Ya. Oke. Ya. Ini sebelum PSBB ini berarti ya? Ya, sebelum PSBB. Ini tanggal 23 Maret sampai dengan 9 Juni, Pak. 9 April. Karena PSBB mulai 10 April kita. Kita enggak oke. Ya, next. Dan kemudian ini adalah perbandingan jumlah penumpang MRT pada masa normal, kemudian masa pembatasan ekstrim, berikutnya juga masa pembatasan pada saat WFH, dan pada masa pelaksanaan PSBB. Memang terlihat dari jumlah penumpang MRT pada masa normal itu angkanya rata-rata peaknya pada pagi hari itu bisa mencapai sekitar 9.000 penumpang per jam. Memang pada sore hari justru peaknya untuk MRT ini mencapai lebih kurang 11.000. Dan pada masa WFH terjadi penurunan hampir separuhnya memang, karena jumlah penumpang pada jam sibuk itu sekitar 3.000. Demikian juga pada masa pembatasan ekstrim terjadi penurunan penumpang rata-rata yang ekstrim. Ini pada tanggal 30 Maret memang masih tinggi, yaitu hampir mencapai 900 penumpang per jam pada jam puncak. Dan pada masa PSBB terjadi penurunan yang signifikan, yaitu hanya 250 penumpang pada jam sibuk pagi, jam 7, sementara pada malam hari juga terjadi peningkatan, yaitu sekitar 400 penumpang per jam. Next. Nah, kemudian untuk perbandingan penumpang MRT pada masa normal dengan masa transisi, memang terlihat bahwa untuk jumlah penumpang pada masa transisi ini masih di kisaran 1.500 sampai dengan 2.000 penumpang per jam pada jam sibuk. Dan artinya memang
dari aspek analisis memang perubahan jam puncak juga menjadi lebih lama. Jika pada masa normal terjadi jam puncaknya hanya periode pada waktu jam 8 saja. Nah, pada saat PSBB transisi terlihat perubahan untuk jam puncaknya bergeser dari jam 7, dia lebih panjang ke arah jam 9.30. Next. Demikian pula halnya untuk pergerakan penumpang LRT, memang terjadi pengurangan yang signifikan dibandingkan dengan masa normal, baik itu pada masa WFH, kemudian masa pembatasan ekstrim, dan pada masa pelaksanaan PSBB. Next. Nah, ini adalah perbandingan fluktuasi penumpang LRT pada masa normal dan pada saat pelaksanaan PSBB transisi. Terlihat memang sudah mulai ada pergerakan jumlah penumpang yang sebelumnya di angka pada masa normal adalah jam sibuk paginya sekitar 300 penumpang, maka saat ini hampir mencapai 100 penumpang per jam pada jam sibuk pagi. Next. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi kami terhadap kinerja angkutan perkeretaapian, memang jika dilihat dari kapasitas yang tersedia saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, terjadi penurunan yang signifikan. Contohnya adalah dari LRT, sebelumnya kapasitasnya adalah 152 penumpang per rangkaian, saat ini dibatasi menjadi per gerbong, sekarang ini dibatasi menjadi 60 penumpang. Demikian pula untuk MRT Jakarta. Sebelumnya untuk kapasitas angkut per rangkaian adalah 596, sekarang menjadi 360 pada masa transisi. Dan memang jika dilihat dari jumlah penumpang, terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, seperti contoh juga di KRL, yang sebelumnya per rangkaian 1410, saat ini hanya 600. Karena adanya pembatasan physical distancing, mereka hanya 50% untuk mengangkut penumpang dari kapasitas yang tersedia. Next. Selanjutnya untuk fluktuasi pergerakan penumpang Transjakarta, ini adalah perbandingan pada masa normal. Pada masa normal bahkan mencapai 1 juta per hari untuk angkutan Transjakarta, kemudian ada pelaksanaan work from home mulai tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 22 Maret. Ini sudah mulai ada penurunan dan seterusnya setelah pembatasan ekstrim sampai dengan pelaksanaan PSBB juga terjadi pengurangan yang signifikan dari aspek jumlah penumpang Transjakarta. Next. Ini adalah jumlah penumpang Transjakarta pada periode masa transisi PSBB. Jika kita melihat terjadi peningkatan yang signifikan walaupun angkanya masih di bawah 200.000 penumpang per hari, karena memang untuk Transjakarta saat ini kami sesuaikan untuk operasionalnya hanya beroperasi pada 26 rute di dalam 13 koridor Transjakarta, kemudian dengan jumlah bus yang dibatasi 550 bus per hari. Next. Ini adalah grafik secara keseluruhan layanan yang diberikan oleh Transjakarta sebelum dan pada masa pandemi ini, di mana jumlah penumpang normalnya pada masa normal itu bahkan mencapai 1 juta penumpang per hari. Kemudian saat ini rata-rata di bawah 200.000 per hari. Next. Selanjutnya kami laporkan Pak Gub bahwa setelah mencermati pergerakan lalu lintas dan jumlah penumpang di angkutan umum, kami mencoba mensimulasikan kondisi lalu lintas di dalam masa pandemi ini, di mana kita ketahui bahwa jumlah perjalanan orang di Jakarta saat ini rata-rata adalah 26,4 juta perjalanan per hari, dengan trip rate-nya rata-rata adalah 2, maka total orang yang melakukan perjalanan 13,2 juta orang per hari. Sejalan dengan kebijakan Pak Gub untuk meliburkan pelajar mahasiswa, saat ini perkiraan dari analisis kami adalah ada sekitar 2.557.000 orang per hari yang tidak melaksanakan kegiatan, dan ini menjadi pengurang dari total orang yang melakukan perjalanan di Jakarta. Sehingga dari total 10 juta yang melakukan perjalanan ini kami mencoba mensimulasikan, memang di dalam Pergub 51 diatur untuk work from home itu tetap 50% Pak Gub. Tetapi dalam simulasi ini kami menghitung bahwa masih ada juga pelanggaran potensi itu ada, sehingga untuk yang
pekerja kami hitung untuk work from home tetap 30%, kami tidak mengambil maksimum 50%, sehingga mobilitas pergerakan orang per hari di Jakarta itu saat ini adalah lebih kurang 7,7 juta orang atau 15,5 juta perjalanan per hari. Next. Nah, dari total 15,5 juta perjalanan per hari, kami mencoba mensimulasikan kapasitas angkutan umum kita yang ada saat ini setelah disesuaikan dengan physical distancing sesuai dengan Pergub 51 tahun 2020. Nah, dari perhitungan kami untuk MRT kapasitas angkut per jamnya maksimum 21.600, kemudian LRT 1.440 penumpang, BRT 44,640, kemudian komuter lain memang yang paling tinggi adalah 72.000 per jam. Dan taksi kami hitung adalah 17.000 per 100. Demikian juga untuk angkutan online ada dua, angkutan online roda 4 391.000 penumpang per jam, kemudian ojek online 1,3 penumpang per jam. Kami juga menambahkan ojek pangkalan, dan total dari kapasitas angkutan umum yang ada di Jakarta adalah sebanyak 1,8 juta penumpang untuk daya angkut per jam. Next. Nah, dari hasil simulasi memang terlihat bahwa jika kita menerapkan kebijakan ganjil genap, memang proyeksi kami pada jam sibuk itu sekitar 12% perjalanan per hari biasanya yang diambil, dan kemudian setelah kita menerapkan ganjil genap otomatis menjadi 6% jumlah pergerakan per hari dikurangi dengan sepertiga ataupun 30% yang work from home, maka proyeksi pengguna angkutan umum di ganjil genap menjadi pertambahannya 566.000. Dengan total 566.000 memang jika kita melihat kapasitas angkutan umum yang tersedia 1,8 juta, ini mampu menampung. Tetapi kemudian kami simulasikan kembali bahwa untuk kapasitas angkutan umum massal kita yang menjadi moda utama masyarakat itu hanya 139,680 per jam. Artinya tidak mampu untuk menampung limpahan dari pembatasan ganjil genap. Jika ini yang terjadi, maka akan terjadi penumpukan kembali di angkutan umum, karena di angkutan umum kita saat ini masih menerapkan physical distancing. Bahkan kami laporkan di Peraturan Menteri Perhubungan terbaru yaitu nomor 47 tahun 2020, mereka hanya membolehkan sampai dengan maksimum 70% Pak Gub. Jadi artinya ini pun masih bisa kita tambah, tetapi besarannya adalah 20%-nya lagi dari 50% yang sekarang kita sudah jalankan. Dengan asumsi kami 1,8 tadi bahwa angkutan online, kemudian pengecualian ganjil genap juga termasuk angkutan roda 2 roda 4 memang perlu dilakukan pengawasan. Namun untuk mendorong penggunaan angkutan umum yang lebih masif, tentu kita perlu menggarap terkait dengan mendorong perkantoran untuk menerapkan pelayanan angkutan karyawannya. Next. Nah, kesimpulan dari analisis kami saat ini sementara adalah pertama bahwa memang volume lalu lintas saat ini sudah mendekati volume lalu lintas sebelum masa pandemi COVID-19, walaupun kita masih menerapkan work from home 50%, tetapi dengan kondisi seluruh moda angkutan umum kita batasi kapasitas 50%, maka seluruhnya beralih ke kendaraan pribadi sehingga volume lalu lintas kita mendekati ke 96% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk jumlah pengguna angkutan umum memang dibandingkan dengan sebelumnya saat ini adalah 437.000 penumpang per hari dibandingkan dengan sebelumnya 1,9 juta penumpang per hari. Nah, untuk bisa mengimbangi kekurangan angkutan umum, maka kami mendorong untuk penggunaan sepeda sebagai alat transportasi warga dalam beraktivitas. Tentu perlu dimasifkan penyediaan jalur sepeda. Kami mengusulkan karena memang tahun ini untuk anggaran kita mengalami kontraksi, kami mengusulkan sekiranya bisa dimanfaatkan dana SP3L untuk membangun lebih kurang 500 koridor sesuai dengan rencana jalur sepeda yang ada di Jakarta. Kemudian kami laporkan juga bahwa rencana pada minggu ini kami akan melakukan uji coba bike sharing
bekerja sama dengan salah satu operator bike share yang selama ini yang pernah melakukan upaya operasionalnya pada 6 titik yang ada di Jakarta. Memang yang kami sasar pertama adalah kantor-kantor pemerintah Pak Gub. Jadi untuk bike rack-nya akan kami siapkan di Balai Kota, Kantor Dinas Jati Baru, Kantor Dinas Teknis Abdul Muiz, dan Wali Kota Jakarta Pusat. Tujuannya adalah kita ingin mendorong bahwa aparat atau ASN Pemprov DKI Jakarta dulu yang menggunakan itu kemudian bisa menjadi contoh buat masyarakat lainnya bahwa ini sudah dimulai. Selanjutnya dari kesimpulan kami memang untuk saat ini agar kita sambil menjaga terus Jakarta untuk tidak terpapar gelombang kedua COVID-19, kami menyarankan untuk ganjil genap belum mendesak untuk diberlakukan. Barangkali demikian dapat kami laporkan Pak Gub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Pak Gubernur, Pak Wagub, di tengah-tengah kita juga telah hadir Director of ITDP Southeast Asia, Bu Faila Sufa, mungkin juga akan memberikan masukan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Silakan Bu Faila. Terima kasih Ibu Sri, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Pak Gub, Pak Wagub, mohon izin. Jadi memang langsung saya tanggapin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Memang kalau angkutan umum saat ini kalau dibandingkan terutama Transjakarta yang dulu coveragenya itu bisa mencapai 76% dari seluruh wilayah Jakarta, sekarang coveragenya berkurang menjadi cuma 19,4%. Karena memang Transjakarta yang saat ini menjadi tulang punggung dari angkutan umum di seluruh Jakarta ini. Jadi untuk penerapan ganjil genap tanpa adanya ekspansi pelayanan rute itu mungkin akan susah ditingkatkan, Pak. Jadi mungkin kalau memang kita tidak mau Jakarta nanti jadi macet atau gridlock, mungkin saran dari kami adalah seiring dengan waktu mungkin ekspansi dari rute-rute layanan, terutama layanan Transjakarta itu perlu ditingkatkan, terutama mungkin yang demand-nya tinggi dulu. Seperti contohnya mungkin rute 6 CDE itu bisa diekspansi dulu. Tadi juga kami sudah lihat adanya inovasi di Mikrotrans, di mana Mikrotrans itu yang biasanya menggunakan ada rakyat kecil yang tidak mempunyai opsi untuk bermobilitas, mempunyai opsi lainnya. Jadi Transjakarta sudah membuat physical distancing di Mikrotrans, yaitu ada pembatasan di supir dan juga di tempat duduknya. Mungkin itu yang salah satu yang perlu lakukan terlebih dahulu. Kemudian untuk jalur sepeda tadi, memang Pak, kami juga menghitung volume pesepeda, terutama di jam puncak di saat jam kerja. Kalau di waktu weekend itu sangat tinggi sekali memang, karena orang-orang pada keluar untuk berolahraga, bisa sampai lebih dari 1.500 pesepeda per jamnya itu kalau weekend. Terutama pada saat HBKB 2 minggu yang lalu. Tapi untuk weekdays pun kami juga melakukan penghitungan, Pak. Jadi terbesar itu malah pada sore hari sekitar pukul 6 sampai pukul 7 itu bisa mencapai rata-rata 400 pesepeda per jam di Sudirman Tamrin. Memang angkanya turun, pesepeda akan mencapai jam puncaknya itu jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu masih volumenya itu lebih tinggi dari 50 pesepeda per jamnya. Kemudian nanti turun, kemudian jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam itu akan naik lagi. Dan seperti tadi sudah disampaikan, infrastruktur sepeda mungkin perlu kita lebih tingkatkan lagi, Pak, terutama yang di sepanjang Sudirman Tamrin. Atau mungkin kalau belum bisa, mungkin kecepatan kendaraan juga perlu dikurangin. Karena bersepeda dengan melawan arus lalu lintas yang sangat tinggi itu juga sangat berbahaya bagi pesepeda. Kemudian untuk bike share ya, sebenarnya sudah agak lumayan jauh ya Pak prosesnya. Selain
pilot tadi kita juga berencana untuk menyusun regulasinya dan juga permitnya untuk bisa nanti diterapkan secepatnya. Kemudian sambil menunggu bike share beroperasi, kami dengan PT MRT dan juga Bike to Work ada inisiasi namanya sepeda berbagi, Pak. Jadi sudah disiapkan 25 sepeda yang nantinya juga ada sampai 50 sepeda yang akan kami pasang atau kami parkir di tiap-tiap parkiran stasiun MRT. Jadi untuk biasanya orang-orang yang masih menggunakan ojol itu nanti bisa meminjam sepeda yang ada di sepanjang stasiun MRT yang sudah diparkir di sana. Kemudian akan kita kasih kode gemboknya nanti, Pak. Jadi dia bisa pinjam sepedanya di sana, nanti dibawa ke kantornya mereka, kemudian nanti dipulangkan lagi ke sana. Sebenarnya ini mungkin bisa jadi salah satu awal edukasi untuk sepeda bike share tadi. Jadi ini masih gerakan komunitas aja sih, Pak. Jadi kami dapat bantuan juga dari Elemen. Jadi ada sepeda gratis, ada 25 sepeda dari Elemen. Kemudian dari ITDP ada 5 sepeda. Kemudian MRT nanti juga akan menyumbang sepeda dan juga Transjakarta juga akan ada sumbangan sepeda juga, Pak. Jadi kami sebenarnya sudah mulai kami adakan pilot cuma di kantor ITDP, Pak. Jadi tiap hari memang ada orang yang minjam sepeda dari stasiun Gondang Dia yang biasanya mereka ke kantor naik Gojek karena masih belum aman. Jadi mereka pinjam sepeda, nanti sepedanya dikembalikan lagi ke kantor dan kita lakukan protokol COVID juga, jadi kita bersihkan sepedanya. Itu salah satunya. Kemudian untuk pop-up bike lane sebenarnya tidak hanya Sudirman Tamrin saja yang banyak pesepedanya. Sebenarnya di Kuningan Rasuna Said itu juga lumayan banyak pesepeda juga. Kemudian di Ragunan sampai Simpang Kuningan, Fatmawati juga lumayan banyak pesepedanya juga. Mungkin pop-up bike lane tidak hanya di Sudirman Tamrin aja, Pak, mungkin bisa diperluas. Itu sih, sama mungkin koordinasi dengan Bapak Polisi karena terus terang, Pak, sebelum jam 8 itu kan sudah janjinya jam 8 pagi, tapi mereka sudah singkirkan pop-up sepedanya sih, Pak. Jadi pesepeda langsung bercampur dengan mobil gitu. Jadi itu mungkin akan berbahaya untuk para pesepeda. Untuk profil pesepeda sendiri kita juga sempat melakukan wawancara, Pak, siapa sih sebenarnya yang bersepeda saat ini gitu. Memang banyak pelajar yang masih libur. Jadi mereka yang biasanya nongkrong di mall itu juga bersepeda. Sebenarnya itu bisa kita apresiasi sih, itu kan pengenalan bersepeda buat mereka. Jadi 2/3 dari pesepeda itu masih bersepeda rekreasional dan sepertiganya itu memang untuk untuk perjalanan bermobilitas ke kantor. Mungkin itu dulu sih, Pak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vela. Selanjutnya mungkin mohon arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari TJ, LRT, MRT? Mohon izin Pak Gubernur, Pak Wagub. Satu hal aja, Pak, kalau melihat data yang ditampilkan oleh Pak Kadishub tadi, kelihatan sekali bahwa volume lalu lintas di jalan sudah 96%, tetapi volume public transport itu baru di angka 22%, Pak, ya. Mungkin dan ini kita amati, Pak, di MRT kita mencoba juga berbagai. Jadi yang saya lihat ini memang masih ada image di masyarakat bahwa naik transportasi publik itu tidak aman, Pak. Sementara yang coba kita dorong adalah kalau Anda naik transportasi publik dan protokol kesehatan itu dijalankan secara benar, sebenarnya transportasi publik itu adalah fasilitas transportasi yang aman. Jadi mungkin dari sisi kampanye yang ingin kami dorong bahwa space sebenarnya seperti di MRT ini masih cukup untuk menampung transportasi publik sampai 60.000, Pak. 60-70.000 itu masih bisa tanpa antrian. Itu yang pertama, Pak, yang kami sarankan.
kalau bisa ada dorongan untuk kita kampanye lagi untuk penggunaan transportasi publik. Kemudian yang terkait dengan bike sharing Pak, ini juga mohon arahan kalau misalnya bisa kita kerjakan secara corporate Pak, mungkin ini akan bisa juga membantu tadi Pak. Jadi baik di stasiun-stasiun Transjakarta, LRT atau MRT kita kerjasamakan dengan pihak swasta, mekanismenya beauty contest dan mengajak tadi beberapa provider sepeda nanti untuk bekerja sama untuk mendukung kegiatan bersepeda ini. Terima kasih Pak. Pak Kadesub, nanti ini untuk data-data yang tadi ditunjukkan di sini nih, data-data ini itu membahas semua kecuali sepeda. Sepeda sebenarnya kami siapkan Pak Bu. Ya, tapi memang kami fokus pada kebijakan kita untuk ganjil genap. Ya. Enggak, maksud saya gini, supaya kita memasukkan semua yang kita sebut sebagai alat transportasi di sini. Oh, siap. Baik yang bermotor maupun non-motor tidak bermotor. Ya. Supaya kita punya, kan akan bagus juga kalau kita lihat data-data ini disandingkan, coba dipasang, saya pasang ini ya Mas. Disandingkan dengan kendaraan sepeda Pak. Jadi ketika Bapak Mas summary-nya mana tadi? Jadi ketika kita memasukkan kendaraan-kendaraan bermotor ke dalam data-data ini, menurut saya ke depan Pak tambahkan dengan sepeda, supaya kita juga mengikuti perkembangan jumlah pesepeda. Waktu itu kan Bapak sempat sampaikan bahwa di kawasan Duku Atas sampai naik 10 kali lipat. Nah, alangkah baiknya bila kita punya memang weekly update Pak tentang kendaraan ini. Seperti kita ngitung jumlah angkutan yang sekarang Bapak punya datanya di sini. Anyway, itu poin pertama Pak. Kemudian yang kedua tentang ganjil genap, jadi rekomendasinya tidak perlu diterapkan deh. Oke. Jadi kita dengan itu tetap kita menggunakan yang malah perlu didorong sekarang adalah tentang sepeda. Nah, sepedanya ada dua komponen, satu soal sharing, dua soal lanes. Mengenai lanes ini, yang untuk di Sudirman, ini observasi saja. Memang kadang-kadang kita merasa lihat jalanan ya, awam itu akan melihat di dalam trotoarnya kosong. Di aspalnya penuh. Jadi ketika sepeda itu menggunakan aspal, maka dia terasa seperti mengambil space itu. Mungkin tidak, kalau kan memang sesungguhnya di sisi selatan Pak, antara Bundaran Senayan sampai Semanggi, itu memang rutenya ada di trotoar kan. Itu sebetulnya sudah disiapkan untuk rute sepeda kan. Sampai Duku Atas ya. Semuanya di trotoar. Kalau misalnya kita mengoptimalkan trotoar dulu gimana? Kalau jam-jam pagi itu? Memang pada saat jalur sepeda sementara diluncurkan, karena MRT kemudian KRL Transjakarta begitu diaktifasi Pak Gu, maka pejalan kaki pada jam sibuk pagi, jam sibuk sore itu cukup tinggi di trotoar. Sehingga jika mereka berpapasan dengan sepeda, ini potensi terjadi konflik di sana. Selain tentu dari aspek kita mengamankan warga dari terpapar COVID-19,
sehingga kita coba pisahkan untuk sementara. I see. Ya. Kemudian kenapa dengan Polda Metro Jaya ini jadi salah satu alasan kami dan mereka memperbolehkan di jalur lalu lintas. Tadinya mereka keberatan Pak Gub setelah kita uji coba tanggal 14 Juni untuk jalur sepeda sementara di jalur lalu lintas. Tapi win-winnya adalah pada saat ramai penumpang, nah itu kita masuk di sana. Jadi kalau itu sebetulnya udah solve ya, tinggal perlu penambahan ya tadi ya Ibu ya. Iya Pak, sama koordinasi dengan ini Pak polisi. Itu memang di lapangannya kami pun Dinas Perhubungan juga bike to work juga itu memang agak susah Pak. Jadi kalau sudah agak macet sedikit, polisi langsung menyingkirkan pop up-nya, padahal kita sudah sepakat kalau pagi itu sampai jam 8, kalau sore sampai jam berapa Pak? Kalau sore jam 6 iya. Ya. Gini aja, tambahin aja tambahannya Pak. Jadi di dalam pop-up bike lane itu kasih ujungnya bahwa pop-up bike lane dari jam 6 sampai jam 8, dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi semua orang juga tahu bahwa itu iya rambunya. Pasangin aja tulisan itu. Emang ini soal mindset ini tuh, paradigma itu. Perlu latihan sebentar. Tapi coba nanti hari Rabu pagi kita ada acara, nanti saya sampaikan juga Pak Kapolda supaya jadi perhatian agar turun ke bawahnya kita jalankan itu. Nah sekarang yang soal bike sharing Pak, tadi kan Bapak sampaikan bike sharing akan mulainya Pak tadi. Bike sharing itu dengan ya, kami rencana uji coba tanggal 2 hari Jumat Pak, tanggal 2 Juli besok. Jadi akan dimulai untuk bike rack-nya akan dipasang di kantor Dinas Teknis Jati Baru, Dinas Teknis Abdul Muiz, kemudian Wali Kota Jakarta Pusat, di Balai Kota ada, kemudian di stasiun ada 2 Pak rencananya, di Bundaran HI, juga di Tanah Abang. Cuman saya itu rasanya ya kalau kita mulai dari ASN itu kurang nendang Pak. ASN itu bukan lihat ada sepeda, lihat ada atasan Pak. Ya, kalau atasan pakai, saya pakai. Kalau atasan nggak pakai, kira-kira gitu kan. Jadi, ya, kalau ASN pakai instruksi malah jalan. Saya malah terpikirnya mungkin cari kelompok-kelompok yang ketika menggunakan itu bertutur Pak. Jadi bertutur, kita ini kalau pakai nggak bertutur Pak, kita kan bekerja bukan bercerita gitu. Tapi kalau kelompok-kelompok apakah anak muda, mid career professional yang pada saat mereka menemukan itu dia foto, dia cerita, dia membuat ini menjadi tren. Karena ini kelompok yang biasa membuat tren. Mungkin kita perlu pikirkan menyentuh mereka Pak. Yang rombongan kita pakai instruksi juga berapa persen yang naik MRT, berapa persen yang pakai TJ itu. Kita rasanya kok lebih efektif kalau kita menjangkau kelompok-kelompok yang berpengaruh untuk membentuk opini. Membentuk bukan hanya opini, membentuk kebiasaan baru gitu. Mumpung ini sepeda lagi bergerak nih Pak. Mohon izin Pak. Ya. Mungkin juga stasiunnya Pak, itu kan tadi di gedung pemerintah. Kalau di sepanjang trotoar di dekat stasiun MRT bisa nggak Pak? Itu kan lebih kelihatan. Jadi maksudnya di parkirnya MRT. Ya. Oke. Ya.
Mungkin ada satu Oke. lagi Pak Gub terkait dengan polisi tadi, terkait dengan ini mungkin jangka pendek atau bahkan menengah. Memang sekarang Undang-Undang 22 2009 itu kewenangan pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan itu sudah didelegasikan sampai gubernur, wali kota, bupati. Tapi dari aspek pengawasannya, kepolisiannya masih terpusat. Mungkin ini perlu direformasi sehingga itu mengikut karena begitu didelegasikan kewenangannya ke bupati, wali kota, gubernur, maka pengaturannya oleh Perda. Pengamanannya seharusnya polisi itu ikut ke Perda, Pak. Ya, makasih. Kita lihat untuk bike sharing, arahkan untuk ke arah orang kaum profesional aja Pak ya. Mulainya di situ. Titik-titik yang kita bisa lakukan di mana nih Pak? Yang kelihatannya paling menonjol bisa lakukan. Oke. Oke. Ya. Oke. Kalau terkait dengan para operator penyewaan sepeda, mungkinkah diajak bicara? Dulu kan gini, tahun lalu Pak, ingat ada apa yang rodanya kecil itu? Ya otopet ya, skuter. Kan waktu itu mereka mencoba untuk menawarkan itu. Nah, kenapa tidak sekarang pakainya sepeda daripada pakai yang otopet begitu? Saya lihat kan mereka juga sempat punya sepeda kan, seperti Grab, seperti ojek. Mungkin nggak mereka diajak bicara itu? Jadi untuk yang Grab kami sudah berikan rekomendasi Pak untuk operasional di GBK. Oke. Jadi memang sudah didorong juga. Bahkan di GBK itu ada backup dan mereka sudah dicoba. Nah sekarang yang di koridor umum ini yang kita akan dorong Pak, yang lebih masif lagi. Karena kalau di GBK itu cenderung orang untuk bergerak di mana orang misalnya di GBK belum bangun alat-alat Di sub minggu lalu Pak sudah mengumpulkan beberapa operator ya Pak Safrin. Jadi ada Grabwheel, Jakarta Bike Hub, terus ada Gowes yang nanti akan jadi pilot project, terus ada Banupolis. Jadi sebenarnya mereka semuanya ini Pak sudah siap. Malah Grabwheel sama Gowes itu yang paling siap. Gowes sudah siap 5.000 sepeda untuk dideploy. Tapi kami 5.000 ya Grabwheel, malah kita sempat juga berdiskusi dengan Grabwheel, mereka juga udah siap. Terus malah mereka menanyakan lagi, kita bisa nggak selain sepeda juga e-scooter tadi. Tapi kami sampaikan karena infrastrukturnya belum memungkinkan, kita coba sepeda dulu ya. Kemudian memang yang masih miss di sini adalah regulasi sama permitnya Pak. Itu juga sedang sedang digodok oleh Dishub yang rencananya bulan depan ya Pak. Awal bulan depan regulasinya mungkin dalam bentuk pergub dan juga permit atau license izin untuk rutenya nanti diterbitkan Pak. Jadi mereka biar bisa cepat beroperasi. Dalanya untuk eksekusi apa itu yang Gowes sama Grab? Cuma dua itu tadi Pak, belum ada regulasi sama permit. Izinnya kepada siapa? Ke PTSP, tapi sekarang saya sudah koordinasikan Pak, termasuk dengan pemanfaatan aset. Ya. Itu karena kita akan dorong, jadi bisa PKS tapi nomor atau rupiah. Jadi artinya ini yang akan kami dorong paralel sebulan ini kita uji coba. Jadi akan ketemu titik-titik mana yang potensial, kemudian ini yang akan kita kembangkan. Walaupun dengan kita memantau menggunakan integrasi kawasan satu
kalau bisa dipercepat dah Bu Sri dengan PTSP. Itu sayang tuh kalau berhentinya ya karena urusan izin pinjam sepeda gitu loh. Kan simpel sekali gitu. Apalagi pemanfaatan lahan kita. Oke. Yang soal mendorong orang untuk menggunakan transportasi publik, Pak. Saya rasa perlu ada kampanye tentang ketertiban, kampanye tentang ketaatan pada protokol untuk semua moda ini, TJ, LRT, MRT, supaya ada gini lah kira-kira pesannya kan, yang kemarin sangat disorot itu KRL, Pak. Kan hampir nggak ada itu diskusi soal MRT kan, Pak. TJ juga ada diskusi itu, kan hampir nggak ada kan. Semua fokusnya ke sana. Nah, mumpung sudah ada ini branding yang aman nih, dorong aja. Jadi pesannya kira-kira MRT tetap aman, bukan sudah aman, Pak. Jadi TJ tetap aman gitu. Jadi betul-betul kita dorong pesan bahwa yuk capitalize saja di situ. Pesan-pesan itu MRT tetap aman. Ya. Jadi apakah untuk jalur sepeda perlu sampai pergub? Sudah cukup. Oke. Pak Gub, ada catatan Pak Gub? Itu aja Pak. Pak Kadis itu yang halaman 2. Halaman 2 itu nggak ada yang salah sih Pak. Cuma kalau supaya mudah di tampilan itu antara 8.000 sama 6.000 itu skalanya sama Pak. Jadi kalau dilihat begitu dia nggak kelihatan ada penurunan, ada peningkatan itu grafiknya. Halaman 2. Ah ini. Itu kan nomor 1 normal kan 8.000, itu nomor 3 6.000, 7.000 itu sama semua itunya. Jadi nanti jaraknya itu Pak, jarak antara 1.000, 2.000 itu disamain. Sehingga kelihatannya kalau ditempel tuh penyajiannya supaya mudah dari ini. Kalau seperti ini nggak kelihatan ini grafiknya, sekalipun kita mengerti sebetulnya maksudnya. Yang kedua, soal protokol COVID tadi Pak Gubernur sudah nyampaikan, ini kan ada pelonggaran. Saya lihat masyarakatnya euforia dan lain-lain. Harus dipastikan lagi semua protokol COVID-nya baik, markanya, dispenser dan sebagainya, hand sanitizer, wastafel semuanya. Karena kecenderungannya saya lihat juga makin berkurang dan bahkan harus diperketat gitu. Karena pelonggaran ini makin kesini, menurut saya justru makin diperketat gitu loh. Karena masyarakat semakin kembali menganggap suasana normal dan masyarakat tidak aware lagi, justru tugas kita memastikan dan memperketat itu Pak. Jadi soal protokol COVID-nya selain ditambah petugas-petugas di titik. Siap. Saya khawatir juga, jangan takutnya ya mudah-mudahan di KRL terutama sih, mudah-mudahan sih seperti yang kita lihat di Bogor sama Pak Gub, takutnya yang lain enggak Pak. Kalau ada waktu kita cek lagi Pak di tempat lain itu protokol COVID. Yang ketiga tadi soal kampanye sepeda, saya kira ini udah bagus Pak, ada peningkatan yang luar biasa.
Mungkin kampanye perlu dicari cara lain selain media sosial. Mungkin Pak Gubernur bersama artis gitu perlu juga Pak. Kadang-kadang gini-gini nih, bukan gini Pak. Sambil kita mengkampanyekan 32 jalur itu Pak Kadis. Jadi nggak selalu di mana Sudirman Tamrin gitu. Artinya cari public figure lah yang beda gitu pendekatannya. Kemudian kedua tadi bike sharing, saya kira sudah saatnya kita harus mulai dan memberanikan diri. Ini ada paradigma baru yang memang harus kita mulai. Ketiga tadi jalur sepedanya Pak Kadis ya, perlu terus ditambah, ditingkatkan. Saya tidak tahu idealnya di Jakarta ini berapa, sudah berapa tuh dicek Pak nanti. Idealnya berapa, sudah berapa gitu. Sehingga kita lihat progresnya. Tadi Pak Gubernur juga ingatkan kita 3 tahun kan dapat award. Nah, ini harus dicek betul. Seperti Pak Gubernur sampaikan ya, kita melihat kekurangan kita, orang lain juga sama melihat kekurangan, sama-sama meningkatkan gitu. Jangan sampai kita ada peningkatan, orang lain lebih lagi peningkatannya. Jadi harus terukur penambahan dan peningkatan lebar dan panjangnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, soal penataan stasiun. Saya dengar kan ada 40 stasiun di Jakarta Pak ya? 44 ya, 44 di Jakarta kan kemarin baru 4. Rencana seperti permintaan Pak Gub kan tambah 5. Saya lihat waktu kemarin di Juanda itu, kita lihat kan sebetulnya penataannya nggak mahal-mahal amat itu sebetulnya. Mungkin nanti bisa dicek Pak, selain diatur 5 ke depan itu kan Pak Gub mintanya 3 bulan kan, kata Pak Kadis mungkin perlu waktu sampai 6 bulan. Karena penganggaran ini bagaimana cara percepatannya, menurut saya kalau bisa Pak 44-nya dicek aja dulu semua. Nanti dibuat aja semua 44 itu perencanaannya, kita bisa lihat sebetulnya kalau semuanya itu berapa biayanya, berapa waktunya setiap masing-masing stasiun. Kemudian kita bisa mulai dari yang tanpa biaya besar lah. Saya lihat yang paling penting itu kan traffic, ojol, ojek pangkalan, bajai begitu Pak, sama angkot, jaklingko. Itu saya lihat nggak perlu biaya yang besar kok, itu cuma pengaturan. Paling nggak dimulailah. Nanti sambil kita tunggu dana yang ada, penataannya supaya bagus seperti di Tanah Abang dan lain-lain. Jadi saya kira dari 44, saya yakin kalau kita mulai dalam waktu cepat ditata semuanya ini, paling tidak untuk traffic buat bajai, ojek dan jaklingko bisa bagus Pak. Itu lumayan tuh tanpa pembiayaan yang besar. Sehingga dibuat perencanaan Pak Kadis, kalau 44 itu berapa lama? Harapan kita di tahun 2022 selesai semua lah. Siap. Gitu ya. Kalau 6 bulan saya itu nggak selesai itu Pak. Jadi harus dicari satu cara supaya selesai di periode ini. Sementara itu Pak. Oke, sip. Dikebut ya Pak Kadis. Kalau bisa sih memang simultaneous saja semuanya. Ya. Oke. Saya rasa cukup, kita sudah tergambar semua. Mudah-mudahan ini semuanya jadi tambahan bekal kita. Terima kasih nih ITDP, kita lagi dibantuin. Mudah-mudahan Sustainable Transportation Award-nya kita mudah-mudahan dapat nih. Pak Gub, Bu Failan yang ngebantuin kita untuk dapat award-nya itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini, amin. Mudah-mudahan tahun ini, amin. Bu Faila, makasih banyak. Pak Pradirut, terima kasih. Semuanya yang hadir. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.